Halo, selamat pagi anak-anak Miss yang hebat dan yang cerdas. Hari ini berjumpa lagi bersama Miss, yaitu Miss Lilis. Di sini Miss akan membahas mengenai aves atau burung. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu meminta kepada Tuhan agar kita diberi kecerdasan, kepintaran, serta semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak Miss yang hebat ini menyediakan buku catatannya ya, agar hal-hal yang penting bisa dicatat. Oke, kita mulai ya. Aves itu apa ya, Miss? Pasti bertanya-tanya kan, tadi judulnya Aves. Terus Aves itu apa ya, Miss? Nah, Aves itu merupakan, nampak ya gambar burungnya. Jadi aves itu sama dengan burung nak. Aves merupakan salah satu dari kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata, di mana seluruh tubuhnya ini diselimuti oleh bulu. Nah, jadi ciri khas dari aves ini tubuhnya itu diselimuti oleh bulu. Jadi tidak ada makhluk hidup yang lain kecuali aves yang tubuhnya diselimuti oleh bulu. Oke. Kalau misalnya beruang, Miss, itu kan tubuhnya banyak bulunya. Itu kurang tepat, sayang. Itu mamalia. Dia diselimuti oleh rambut. Oke. Nah, aves ini beradaptasi secara sempurna, di mana hewan ini merupakan hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas itu suhu tubuhnya terkesan normal sehingga dia dapat menyesuaikan suhu tubuhnya di suatu tempat dengan tempat yang lain. Nah, Miss, gimana ya cara berkembang biaknya aves? Aves berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Muncul pertanyaan lagi nih, Miss, habitat aves di mana ya? Nah, habitat aves itu ada di hutan, ada di sungai, ada di danau, ada di gua, dan juga ada di kutub loh. Di tempat yang dingin sekalipun aves dapat hidup. Karena tadi aves merupakan hewan berdarah panas, mudah menyesuaikan tempat tinggal sesuai dengan suhu tubuhnya. Nah, Miss, kita kan udah belajar nih apa itu aves, tempat tinggalnya di mana, ciri-cirinya apa ya, Miss? Baik, ciri-ciri aves itu yang pertama, tubuhnya ditutupi bulu. Ingat, apabila makhluk hidup yang tubuhnya ditutupi bulu merupakan aves atau burung. Kemudian hewan berdarah panas atau Homo erectus memiliki sepasang sayap yang berfungsi untuk terbang. Namun ada juga aves yang tidak bisa terbang, contohnya penguin. Bernafas menggunakan paru-paru, memiliki pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini fungsinya untuk menyimpan oksigen saat terbang sehingga dia tidak cepat kehabisan nafas karena udaranya udah disimpan di pundi-pundi udara. Nah, tulangnya tipis dan berongga. Kenapa ya, Miss, bisa tipis dan berongga? Ini sesuai dengan adaptasi cara hidup si aves. Karena tulangnya tipis dan berongga ini agar tubuhnya ini ringan saat terbang. Jadi ada kaitannya juga ya dengan terbang. Dia bisa terbang karena tulangnya tipis dan berongga. Oke.
Berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Memiliki paruh dan bentuk kakinya yang istimewa. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Baik, ini dia ciri-ciri Aves. Miss, tadi Miss bilang kan ada pundi-pundi udara. Yang mana ya, Miss? Nah, ini dia pundi-pundi udaranya. Wah, banyak ya. Jadi tidak heran kalau misalnya burung dapat terbang lama karena udaranya disimpan di pundi-pundi udaranya. Nah, tadi kan ada kita menyinggung paruh dan bentuk kakinya kan? Apa aja sih, Miss, keistimewaannya? Keistimewaan bentuk kaki dan paruh Aves. Pada bentuk kaki burung atau Aves, ada terdapat beberapa jenis ya. Yang pertama sebagai pejalan kaki yang memiliki ciri-ciri memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian ke belakang. Tidak tumbuh sempurna. Contohnya apa ya? Contohnya pada ayam dan burung unta. Yang kedua, bentuk kakinya sebagai kaki perenang dengan ciri-ciri jari kaki berselaput. Ada selaputnya kan? Contohnya yaitu angsa dan itik. Kemudian ada bentuk kaki pemangsa dengan ciri-ciri jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contohnya pada burung elang dan burung raja wali. Yang keempat, ada bentuk kakinya pemanjat. Ciri-cirinya apa, Miss? Jari kakinya terdiri dari 4, dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya apa, Miss? Burung pelatuk. Bentuk kaki kelima ada petengger. Ciri-cirinya apa, Miss? Jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar, dapat bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya apa ya, Miss? Contohnya yaitu kutilang dan kenari. Nah, tadi kakinya udah. Sekarang contoh paruhnya. Contoh paruh itik, kan? Jenis makanannya itu ikan dan cacing. Ciri-cirinya bagaimana, Miss? Paruhnya itu seperti sudu dan pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Nah, maka dari itu itik sering banget ya kita lihat dia nyari makanannya di lumpur. Kemudian ada contohnya itu burung elang, jenis makanannya ular, ayam, dan dan kelinci. Oke, ciri paruhnya itu paruhnya tajam, melengkung, kuat runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan berupa daging. Nah, maka dari itu jenis makanan itu ular, ayam, disesuaikan dengan bentuk paruhnya. Kemudian ada paruh burung pipit, jenis makanannya itu biji-bijian. Cirinya apa ya, Miss? Cirinya itu paruhnya pendek, tebal, runcing, berfungsi untuk memecah biji-bijian seperti padi. Nah, ada juga nih paruh yang dimiliki oleh burung pelatuk. Burung pelatuk jenis makanannya apa ya, Miss? Makanannya itu serangga. Ciri-cirinya yaitu paruhnya runcing, agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Jadi burung pelatuk ini sering kita lihat ya kalau di kartun dia suka mematuk kayu atau mematuk pohon untuk mencari serangga sebagai sumber makanannya. Nah, apalagi ya, Miss? Ini ada contoh burung pelikan. Jenis makanannya apa? Makan ikan. Ciri-cirinya paruhnya panjang dan berkantong besar di sini ya. Pada bagian bawahnya untuk menyimpan ikan. Kemudian ada contoh Aves itu ayam. Loh, Miss, ayam kok Aves? Iya, yang pertama dia itu berbulu dan kedua dia bisa terbang walaupun hanya jarak pendek, tidak seperti burung-burung yang lain. Makanan ayam apa ya, Miss? Biji-bijian dan juga cacing. Kita sering kan kalau misalnya disuruh mama atau papa yang memiliki ternak ayam, "Nak, tolong berikan beras atau jagung ya." Beras atau jagung kan merupakan biji-bijian. Jadi itulah makanan untuk ayam. Miss, ciri-ciri paruhnya apa ya, Miss? Nah, ciri-ciri paruhnya itu dia pendek, tebal, dan runcing.
Kenapa desain paruhnya seperti ini? Karena disesuaikan dengan fungsinya, yaitu untuk memecah biji-bijian. Baik, terima kasih sudah mengikuti materi pada hari ini. Semoga ilmu yang Miss sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan ya. Tetap semangat dan bersemangat anak-anak Miss. Sampai jumpa.